Perlu kamu tahu ya, istri kamu itu lagi bermain dengan aku. Jadi yang dibilang istri saya selingkuh dengan atasan saya itu Pak David. Oh, sekarang pura-pura gak kenal. Hah? Gak mau ngakuin aku suaminya? Kita itu udah bukan suami istri. Bentar lagi kita itu akan berpisah. Untuk melanjutkan hubungan sama Pak Bagas. Jadi mulai sekarang, saya yang akan menikahi Pak Bagas. Kok lama ya si Agung ya? Dari tadi nggak keluar-keluar. Apa masih makan? Mar, udah lama nungguin. Ya sebentar, 10 menitan. Barusan masih makan, Mar. Iya sih, aku mikirnya sudah seperti itu. Kamu mau ngapain sih? Aku mau bilang, kalau aku sih sekarang kok masih belum bisa bayar hutang sama kamu. Jadi mungkin butuh waktu 3 hari lagi untuk ngelunasin semua hutang-hutang aku sama kamu. Ya udah, nggak apa-apa, Mar. Asalkan jangan sampai 1 minggu, soalnya minggu ini uangnya mau aku pakai, Mar. Ya, aku yang untung aja kamu kesini, Mar. Aku yang mau lagi sama kamu, ya nggak enak, Mar. Tahu sendirilah, aku dari dulu kalau kamu sering minjem uang sama aku nggak pernah nagih kan. Ya, untung aja kamu kesini masih tahu itu, Mar. Ya Gung, terima kasih Gung karena kamu sudah mau mengertiin keadaan aku sekarang. Jadi secepatnya aku bakal ngelunasin semua hutang-hutang aku. Ya gak bakalan nyampe 1 minggu kok, aku janji. Karena aku juga ngerasa nggak enak tiap hari ketemu sama kamu. Aku jadi ngerasa terbebani lah. Kayak ada yang ngeganjel gitu kalau sama temen sendiri. Ya udah, nggak apa-apa, Mar. Lagian 3 hari lagi atau 2 hari lagi kamu kan uangnya udah mau dikembalikan sama aku kan. Ya udah, kamu santai aja. Yang penting jangan sampai 1 minggu, itu aja, Mar. Aku minta tolong. Ya Gung, gampang lah. Oh iya, kamu tahu si Bagas? Si Bagas kan temen aku, Mar. Ya, bilang sama dia kalau istrinya selingkuh. Selingkuh? Selingkuh lah. Selingkuh sama siapa? Kalau kamu mau tahu lebih detailnya, ya kamu bilang aja sama si Bagas, suruh ngomong sama aku. Kayaknya si Bagas gak bakalan mau deh kalau ngomong sama kamu. Ya, tahu sendiri kalau dia ngomong sama kamu, pasti sama kamu dikata-katain, Mar. Jelas lah, karena dia emang udah pantas aku hina, aku bullying, aku caci maki dia. Karena dia hanya seorang tukang sapu. Ya wajar saja kalau istrinya itu berpaling dari dia. Sekarang Gung, ya apa-apa itu butuh uang. Kalau cuman ngandelin dia jadi seorang tukang sapu seperti itu, ya yang hasilnya cuman pas-pasan, aku yakin dia nggak bakal bertahan lama, pasti bakal bercerai tuh sama istrinya. Kamu kok bisa gitu sih, Mar? Kamu ya aku selalu ngurusin si Bagas. Entah itu si Bagas tukang sapu, ya atau dia kerja di serabutan, kan dia kerja halal, Mar. Kamu emang punya dendam pribadi sama si Bagas? Ya enggak, emang nggak ada salahnya dia bekerja seperti itu. Cuman alangkah baiknya kalau dia itu memperbaiki diri dengan cara ya kerja yang lebih ini lagi lah. Paling tidak kan harus ngelamar jadi karyawan kayak di perusahaan atau apa yang gajinya lumayan. Nah dengan begitu kebutuhan istrinya itu pasti akan terpenuhi. Ya nggak mungkin kan istrinya itu bakal berpaling dari dia. Ya aku tahu sendirilah karena perempuan di zaman sekarang itu memang sudah lumrah dengan apa-apa itu butuh uang karena butuh pakaian, terus dia juga butuh jalan-jalan, belum lagi kehidupan sehari-hari. Pastinya istri di zaman sekarang itu pengen makan yang enak-enak kok, ya kan? Tapi kamu beneran istrinya si Bagas selingkuh? Kalau emang itu beneran, aku gak mesti tahu sama si Bagas.
kasihan lah Bagas kerja banting tulang ya hanya demi istrinya. Cuman kalau istrinya selingkuh, kalau si Bagas nggak tahu kan kasihan Mar. Ya dia dikhianati sama istrinya kalau begitu Mar. Ya udah kamu kasih tahu aja sama si Bagas. Kalau pengen tahu secara detailnya, suruh tanya aja sama aku. Ya udah deh, nanti aku kasih tahu sama si Bagas. Ya udah kalau gitu, terima kasih banyak ya Gung. 3 hari lagi mungkin aku bakal ngelunasin semua utang-utang kamu. Kamu gak buru banget sih, aku mau ambilin kopi. Ya nggak usah repot-repot. Mari Gung. Harus keluar juga deh kalau mau kasih Bagas. Kasihan ya. Kayak gitu malah diselingkuhin sama istrinya. Ya udah deh, aku harus secepatnya nih buat ngasih tahu si Bagas. Gas, dulu. Ada apa, Gung? Kayaknya penting banget, Gung. Mau dari mana? Ya, beli-beli ini mau pulang. Depan aja, Gung. Gak apa-apa, Gung. Enggak, ini ada hal penting yang harus aku omongin sama kamu, guys. Ini aku mau berangkat kerja, Gung. Mau berangkat pergi nyapu. Takutnya bos keduluan datang. Jadi, aku harus ganti kaos dulu. Terus pakai celana juga. Ya, lagi kamu langsung kerja aja. Aku mau bilang, barusan Umar pergi ke rumah, guys. Jadi, kata si Umar, istri kamu selingkuh, guys. Udah aku duga, Gung. Sebenarnya aku sekarang lagi nyariin istri aku, Gung, tapi gak ketemu. Istri kamu gak ada? Gak ada, Gung. Terus kamu tahu nggak dia selingkuh sama siapa, Gung? Ya, kata si Umar yang ngomong sama aku tadi, kamu harus nyamperin si Umar, guys. Ya, lebih tahu jelasnya si Umar, guys. Kalau aku pergi ke si Umar, kamu tahu sendiri lah, Gung. Pasti bakalan rame dan bakalan tekar, Gung. Ya, emang begini, Gung. Nasib jadi orang miskin, orang gak punya. Kerjaanku cuma jadi tukang sapu. Coba aja, istri aku nih sama kayak atasanku, Gung. Kayak Bu Sinta, Gung. Pasti hidup aku bahagia. Bu Sinta nih udah cantik, baik banget juga, Gung, sama aku, Gung. Ya, aku cuma bisa ngebayangin aja sikap istri aku bisa begitu. Tapi gimana ya? Aku jadi bingung harus ngomong apa, Gung. Ya udah, mending gini aja, guys. Kamu langsung samperin si Umar aja. Ya meskipun kamu dikata-katain, terima aja dulu, guys. Yang penting kamu tahu istri kamu selingkuh sama siapa, atau benar enggaknya istri kamu selingkuh, guys. Soalnya takut Ya. Umar buat omongan. Kalau guys. benarnya sih benar, Gung. Cuman gimana ya? Aku emang harus tahu dia selingkuh sama siapa, Gung. Soalnya ada si orang yang aku curigain. Tapi ya aku masih belum punya cukup bukti. Tapi kalau memang dia memang sudah gak sayang sama aku dan dia mau ya begitu sama aku, ya udah gak apa-apa. Aku cukup pasrah aja, Gung. Aku juga percaya kalau memang jodoh dia gak bakalan jadi milik orang lain bagaimanapun caranya. Tapi kalau udah bukan jodoh, Gung, mau berusaha seperti apapun dan mau bagaimanapun aku pasti bakalan terpisah. Yang namanya juga bukan jodoh. Ya aku juga gak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Artinya, Gung, setelah prosesku bercerai dengan dia selesai, ya gak apa-apa. Aku kemarin juga sempat pura-pura buat pergi keluar. Dia berangkat sama janjian sama cowok lain. Cuman aku gak sempat ketemu sama cowok itu, Gung. Tapi aku ada orang yang udah aku curigai. Tapi ya udahlah, aku sekali lagi makasih sama kamu, Gung. Tapi ngomong-ngomong kok Umar bisa cerita sama kamu? Emang Ya, kamu ketemu Umar? Ya kan si Umar punya utang ke aku, guys. Jadi dia ke rumah ya buat bilang mau Ya, ngasih uangnya ke aku, guys. bayar utangnya, Gung. Masih belum, 3 hari lagi. Ya emang gitulah, Gung. Dia emang begitu. Ngata-ngatain aku yang cuma tukang sapu dan jadi orang miskin. Tapi dia meskipun ya rumahnya bagus, tapi kan mobil semua aset orang tua yang udah dikasihkan sama dia dijual semua, Gung. Dan sekarang juga terlilit hutang. Mending aku memang orang gak punya, tapi hidup aku enak, tenang, gak punya hutang. Tapi ujianku ya gitu, istri aku selingkuh sama orang lain. Mungkin udah dipakai sama laki-laki itu, juga gak tahu. Zizi memang gak setia orangnya, Gung. Aku males
sebenarnya buat bahas Zizi lagi. Ya ini aja aku mau berangkat kerja, harusnya kan aku disiapin baju dan lain sebagainya, sepatu, celana. Tapi malah dibalas dengan hal yang seperti ini. Rasanya ya sakit hati sih Gung. Tapi ya mau gimana lagi. Ya udah deh. Mending sekarang aku langsung samperin Umar aja ya. Setelah itu aku taruh motor, aku pulang, taruh motor, ganti baju, langsung berangkat kerja Gung. Ya udah gas. Soalnya kayaknya di kantor juga banyak karyawan yang nggak masuk sekarang. Ya udah gas. Nih, Gung, aku juga nggak bisa buat beli aki motor Gung. Mati ya. Nggak bisa ya Gung. Ini lama-lama aku tendang nih motor nih. Udah, bantu dorongin Gung. Ntar juga sudah ini Gung. Udah Gung. Makasih Gung. Sama-sama gas. Datang juga ternyata. Ini aku mau berangkat kerja, harus ganti baju dulu sebenarnya, harus ke rumah. Cuman karena lewat depan rumah kamu, aku barusan ketemu sama Agung. Aku cuma mau tanya, Mar. Ini aku gak mau cari masalah sama kamu. Udah berhenti ngehina aku. Emang tahu selingkuhan istri aku siapa? Jadi kamu emang benar-benar pengen tahu nih siapa yang sudah menjadi pengganti dari seorang Bagas? Hah? Makanya kalau jadi laki-laki itu ya harus kaya, banyak uang. Jadi istri kamu gak bakal berpaling. Paling tidak jangan kerja nyapu di rumah orang lah. Jadi karyawan kek atau enggak jadi pembisnis. Ya kan? Aku kan udah kerja di kantoran, Mar. Kerja di tukang sapu. Tapi Ya masalahnya kamu itu cuma jadi tukang sapu, gajinya kan cuman ya pas-pasan. Hah? Ya wajar saja kalau istri kamu itu sudah cari yang lebih tajir begitu. kamu ini banyak ngomong banget sih. Mar, Apa? aku memang cuma jadi tukang sapu. Tapi aku gak terlilit hutang. Kamu katanya Agung belum juga bisa bayar hutang. Dan isi rumah kamu kayaknya udah mulai habis ya. Mending hidup kayak aku, Mar, sederhana. Ya nggak lebih, hidup aku memang nggak sama kayak kamu, tapi aku nggak punya hutang, jadi aku nggak dikejar-kejar orang, Mar. Jadi hidup aku tenang. Ya hidup tenang untuk apa kalau istri diembat sama orang? Hah? Dia Itu nggak nggak mau. tenang namanya. Artinya begini, Mar, kalau memang istri aku mau sama orang lain, berarti itu bukan yang terbaik, bukan aku. Buat aku, kalau memang jodoh ya dia gak bakalan begitu. Mau diambil sama siapapun pasti balik lagi kok. Begini. Ya. Kenapa gak selingkuh sama kamu aja sih, Zizi? Kayaknya pas banget sih sama kamu. Sikap Zizi ini sama kamu juga hampir mirip, Mar. Oh, baik kalau begitu. Itu adalah omongan kamu sendiri. Jadi kalau misal si Zizi nanti jatuh cinta sama aku, kamu nggak usah keberatan ya. Hah? Karena kamu sudah bilang barusan, kayaknya si Zizi lebih cocok sama aku. Emang iya? Hah? Si Zizi itu emang lebih cocok sama aku daripada kamu. Hah? Tapi ya guys, aku nggak sejahat itu. Istri kamu itu terlalu cantik kalau misal sama kamu. Ya, dia itu bukan levelnya kalau sama aku. Aku bisa cari yang lebih cantik dari dia. Jadi mohon maaf, istri kamu itu nggak ada apa-apanya. Aku nggak tertarik sedikit pun. Dan perlu kamu tahu juga, sebenarnya istri kamu Zizi, dia selingkuh sama atasan kamu. Sekantor sama aku. Ya iya, satu kantor sama kamu. Sekarang kamu gak usah bertele-tele deh kalau ngomong. Langsung bilang aja siapa. Ya kamu orangnya. cari tahu sendiri lah. Enak aja. Kamu kan yang memberi informasi itu, Mar. Jangan sampai aku salah orang. Kamu nih lama-lama aku tonjok juga di sini, Mar. Ya silakan. Kalau kamu nonjok aku, kamu bisa dibeli jeruji. Tahu aku kan? Hah? Ya, Siwar. kamu kan pengecut. Memang bisanya cuma begitu. Kalau memang laki-laki ya udah, kamu berantem sama aku ya udah nggak apa-apa, Mar. Untuk apa gas ya? Tangan aku ini terlalu bersih untuk meladeni seorang tukang Ya, sapu tangan kamu seperti bersih tapi mulut kamu kotor, Mar. Pikiran kamu kotor, hati kamu juga busuk, tahu nggak? Ya Kamu- udah. Nggak apa-apa, terserah. Kamu mau bilang aku busuk atau apalah, itu terserah kamu. Yang jelas ya, istri kamu sekarang sedang bahagia ya sama orang lain. Yang jelas kamu bakal diinjek harga dirinya. Kamu bilang aku bakalan diajakin juga apa, Mar? Lagian aku udah dari kemarin kok. Aku tahu dia selingkuh, cuman aku diamin aja. Karena ini memang yang terbaik buat aku, ya aku harus cerai sama dia. Tapi perlu kamu tahu juga, Mar. Walaupun aku diselingkuhi sama istri, tapi hidup aku tenang, Mar. Karena aku sudah ikhlas. Beda sama kamu, Mar.
Kalau kamu kan nggak tenang. Kamu nggak punya istri, ditinggal kabur juga kan dulu sama istri kamu. Gara-gara kamu ngabisin uang yang udah dipegang sama istrinya. Ya udah, kalau kamu sudah tahu harusnya kamu ngaca sama aku ya. Ya kenapa si Umar itu ditinggalin? Harusnya kamu begitu. Kamu perbaiki dulu tuh ya diri kamu, baru nanti kamu bakal disetiain sama istri kamu. Begitu. Ya udahlah. Udah, ya masuk aja. Kamu nggak mau mampir dulu? Hah, ngopi-ngopi kita. Udahlah, kamu nggak bisa ngelak ya, kamu juga nggak bisa bohongin diri kamu. Sebenarnya kamu itu sakit hati kan, bisa kelihatan dari raut wajah kamu. Sebenarnya kamu cinta banget sama si Orang Zizi. gila yang nggak sakit hati istrinya diambil sama orang, Mar. Cuman aku nggak perlu sakit hati berlarut-larut untuk memperjuangkan orang yang ya cuman seperti dia, Mar. Ya beda sama kamu. Kalau kamu kan kemarin sampai cari dukun biar istri kamu juga, mantan istri kamu tuh ngejar-ngejar sama kamu. Tapi sayangnya, Mar, istri kamu juga gak mau sama kamu. Udahlah, aku mau berangkat kerja, aku harus ganti baju, aku harus nyapu lagi di kantor. Ya, cari pekerjaan yang lebih layak ya, biar gaji kamu banyak, istri kamu nggak bakal berpaling nanti. Begitu saran aku, dengerin tuh. Aduh, istrinya sekarang sudah sedang bahagia ya, sama orang lain. Si Bagas panas-panasan, lilik barat ke timur. Itulah bodohnya si Bagas. Sudah aku kasih tahu dari dulu. Kalau cari istri itu yang setara, cari yang cantik. Ya kalau diri dia itu bisa, ya apa ya, melengkapi lah. Cuman jadi kuli seperti itu, tukang sapu. Gak jelas hidup si Bagas. Nih, kayaknya mobilnya Bu Sinta deh. Terus, Bu. Terus. Up. Untung udah sebagian udah aku sapu. Tumben Bu, siang datangnya Bu. Iya nih, karena tadi masih ada kerjaan. Kok supir sendiri kan biasanya bawa supir Bu? Supir saya masih libur hari ini, jadi saya yang nyetir sendiri. Kamu gimana kerjaannya? Ini masih dapat di sini Bu. Ntar lagi saya pindah ke sana Bu. Soalnya saya juga agak siang tadi Bu datangnya. Soalnya masih ada kerjaan lain Bu. Ya biasalah. Tapi hari ini kamu lagi sendiri? Temen kamu Pak Jono kemana? Oh, Pak Jono lagi libur Bu. Sebenarnya saya gak mau masuk kerja karena Pak Jono gak masuk, jadi saya juga ikutan libur Bu. Karena saya lagi ada masalah sama istri saya Bu. Oh, gitu emang. Sorry, tadi saya mau tanya masalah apa, tapi karena itu sepertinya bukan ranah saya. Gak apa-apa kok Bu. Ya biasa. Saya kan tukang sapu seperti ini Bu. Dia mengancam bakalan menceraikan saya Bu. Menceraikan? Karena dia udah gak kuat bareng sama saya. Dan ya saya ikhlaskan aja. Dia malah ngancam. Katanya selingkuhan dia atasan saya. Tapi kan saya gak tahu siapa ya Bu. Tapi kenapa kamu nggak coba obrolin dulu baik-baik? Udah Bu, udah saya obrolin kok. Ya kalau tukang sapu seperti saya kan pasti dipandang sebelah mata Bu. Tapi saya juga jadi sedih nih, karena mungkin kamu kelihatannya benar-benar cinta banget sama istri kamu. Enggak Bu, perasaan saya hilang semenjak saya nemuin handphone dia sayang-sayangan sama orang lain. Saya belum tahu orangnya laki-laki itu siapa. Tapi saya udah gak peduli Bu. Bahkan dia sekarang mengancam katanya mau datang ke sini. Dan saya penasaran siapa ya Bu orang-orang yang selingkuh sama istri saya di kantor ini. Ngancam untuk datang ke sini, maksudnya laki-laki itu akan datengin kamu di tempat kerja kamu ya? Iya, kata istri saya sih Bu. Dia kerja di sini Bu. Tapi saya ya udahlah. Bentar, saya kerja di kantor ini? Iya Bu. Memangnya siapa orang itu? Kok saya jadi penasaran sih? Saya kurang tahu kalau masalah itu Bu. Udah gak usah dipikirin Bu. Masalah beginian doang, masalah kecil. Ya udah, Ya oke, dah. kamu tenang aja.
Nanti kalau memang terjadi sesuatu, kamu bisa langsung panggil saya, oke? Saya pasti bakal jagain kamu. Ya Bu, nanti kalau ada perkembangan saya bakalan bilang sama Bu Sinta. Asal Bu Sinta juga gak keberatan diajakin ngobrol sama tukang sapu seperti saya. Saya ngerasa, saya soalnya ngerasa gak enak nih Bu. Mana ada pimpinan ngobrol sama bawahan yang cuma jadi tukang sapu. Masalahnya saya nggak pernah merasa keberatan ngobrol sama kamu. Justru setiap kali saya ke kantor, obrolan macam ini sama kamu juga menjadi hal kebahagiaan buat saya. Saya mau mendoakan karena Bu Sinta selalu membela kaum lemah, kaum yang ditindas seperti saya Bu. Ya semoga Bu Sinta diberi kesehatan, rezeki lancar, dan Bu Sinta cepat ketemu sama jodoh. Iya, kalau saya membela kaum lemah, Mas Bagas jangan sedih dong. Nanti Mas Bagas sedih, Mas Bagas sedih. Ya ada deh Bu. Ya, Kalau begitu saya masuk dulu ya. Sudah. Ingat Makasih ya kalau Bu. emang ada apa, kabarin saya. Ya, makasih ya Bu. Bye. Semangat kerja. Enak banget punya pimpinan kayak Bu Sinta. Udah cantik, baik. Coba aja dia mau jadi istri aku. Aku pasti gak bakalan nolak dan aku gak bakalan kepikiran lagi sama Cici. Dia udah kaya, baik, dan juga ramah orangnya. Beda sama istri saya. Ya udahlah, aku lanjut nyapu dulu. Bu Sinta? Oh iya Bu. Pak David, pagi. Ya, selamat pagi Bu. Saya naruh berkas-berkas yang harus ditandatangani sama Ibu. Oke, kemarin karena saya nggak sempet kan, karena saya pulang dulu ada kerjaan, jadi saya nggak sempet ke ruangan Pak David. Iya, soalnya klien dari kemarin itu nanyain tentang itu Bu. Kerjasama yang akan kita lakukan. Iya. Oke, nggak apa-apa. Oh ya, saya juga hampir lupa. Saya mau ngasih tahu ruangan nanti buat meeting. Yuk, Pak David ikut saya. Ya, mari. Ini dia Pak David. Karena kan mungkin ini pertama kalinya saya suruh Pak David untuk handle klien yang nanti akan datang ke kantor kita. Jadi mungkin Pak David bisa arahkan ke ruangan ini saja, Pak. Ya udah kalau gitu, sebenarnya udah cukup. Nanti Pak David bisa hubungi saya kalau memang ada apa-apa ya. Siap Bu. Saya masih mau ke kantor dulu, ke ruangan dulu. Iya Bu. Ya udah kalau gitu saya tinggal ya, Pak. Siap Bu. Makasih Pak David. Iya. Untung aja aku punya alasan. Dan sekarang waktunya aku nyamperin si Bagas itu. Dan aku bakal ngasih pelajaran sama dia. Aku mau bilang kalau istrinya yang lagi dekat sama aku. Pasti dia bakal shock. Kalau nyapu itu hati-hati. Hah? Kamu nggak lihat ada orang? Pak David. Kamu nggak becus apa gimana kerjanya? Enggak Pak. Ini kan saya nyapu ya, namanya orang nyapu pasti banyak debu Pak. Aku lihat di sana itu masih kotor. Ya, tadi saya juga udah ketemu sama Bu Sinta, saya bilang di sana saya bersihkan belakangan, soalnya kan masih banyak orang keluar masuk, jadi saya bersihkan di sini dulu Pak. Bentar lagi ada klien. Kalau masih kotor seperti itu, hah? Kamu mencoreng nama baik. Kalau begitu saya gak Mau kemana? Hah? Saya disuruh bersihkan Tunggu di sana. dulu. Aku masih ada urusan sama kamu. Ada urusan apa sih Pak? Perlu kamu tahu ya. Istri kamu itu lagi bermain dengan aku. Jadi yang dibilang istri saya selingkuh dengan atasan saya itu Pak David. Oh, berarti Zizi udah bilang kalau dia selingkuh sama aku. Hah? Bagus lah kalau kayak gitu. Karena kamu itu nggak pantas, tau nggak? Menjadi suami dari Zizi. Yang pantas itu aku. Orang yang bekerja di sini sebagai pegawai. Ya, kamu pegawai sih, tapi apa itu? Hah? Cuma jadi tukang sapu. Saya gak nyangka aja, ternyata Pak David sejahat itu sama orang. Gak tahu kan punya suami, tapi malah diembat istri. Bukan aku yang jahat. Ya udah, gak apa-apa, saya gak mau berdebat Pak. Ini saya juga gak mau sangkut pautkan sama pekerjaan saya. Silahkan ambil aja kalau dia mau Pak. Cuman saya masih belum percaya aja. Ya, orang yang terhormat seperti Pak David ngambil istri seorang tukang sapu. Aku gak ngambil istri kamu ya, tapi istri kamu yang suka sama aku dan dia rela ninggalin suaminya. Kenapa? Ekonomi. Pantes dia tiap ketemu sama aku, jalan sama teman-temannya, aku gak pernah disapa dan
nggak pernah diakuin sebagai suami. Ya, Tapi ya udah, nggak apa-apa Pak. mungkin dia itu malu punya suami seperti kamu. Karena derajat kamu tuh sangat rendah. Sehingga istri kamu aja gak mau ya kenal sama kamu. Tahu nggak? Kasihan banget kamu jadi laki-laki. Gak diakui sama istri sendiri. Makanya kalau punya pekerjaan itu yang bagus dikit. Jangan tukang sapu seperti ini. Malu-maluin aja, tahu nggak? Tapi kamu tenang aja, aku bakal bahagiakan istri kamu itu. Dan aku bakal mencukupi semua keinginannya dia. Oke? Jadi kamu gak perlu repot-repot untuk memberikan uang belanja buat istri kamu. Karena uang yang kamu kasihkan sama dia gak seberapa dibanding uang yang aku kasihkan sama dia. Pak David kan tahu saya cuma tukang sapu. Masa tukang sapu mau ngasih uang belanja 5 juta sebulan Pak? Emang saya mau kerja gimana lagi? Mau ngasih uang dari mana lagi Pak? Saya harus sesuaikan dengan pendapatan saya Pak, dengan penghasilan saya. Ya kalau memang Pak David merasa Pak David bisa ngebahagiakan dia dan dia bahagia sama Pak David, saya gak bakalan menghalangi. Kok ambil aja gak apa-apa Pak. Lagian saya udah gak diakui sebagai suami. Ya, mungkin bentar lagi Zizi bakal menceraikan kamu. Saya udah gak Ya. peduli Pak. Ambil aja bekas saya Ya, Pak. bagus lah kalau Lagian kamu kan Pak gak David peduli. udah gak laku sama orang lain Pak. Hah? Jadi makanya Pak David selingkuh sama istri saya Pak. Gak laku kamu bilang. Wanita di luar sana itu banyak. Ya kalau misalkan ya. wanita di luar sana banyak, kenapa Pak David sampai bilang ke sini? Aku pengen melihat kamu itu sengsara dan menderita. Makanya aku pacarin istri kamu itu. Supaya kamu ngelihat dengan mata kepala kamu sendiri. Istri yang kamu cinta itu jalan bareng sama laki-laki lain. Apa itu tidak menderita? Udah Pak, saya bilang itu pertanyaan saya Pak. Oh ya, satu lagi. Bentar lagi aku bakal bawa Zizi ke sini untuk ketemu langsung sama suaminya yang cuma jadi tukang sapu ini. Ya udah. Lagian meskipun Cici dibawa ke sini dia gak bakalan ngakuin kok saya sebagai suaminya Pak. Ya, aku bakal nyuruh dia untuk langsung minta pisah sama kamu. Kenapa? Gak terima, sakit hati. Itu yang bilang kamu itu udah gak cinta lagi sama Cici. Ya, mulut bisa menipu tapi perasaan gak bisa menipu. Kasian banget kamu gak. Jadi suami gak diterima kan, gak dikenal sama istrinya sendiri. Udah, ambil aja, gak usah banyak ngomong. Sayang, Mas, kamu udah dari tadi? iya. Dari tadi apa barusan? Gak usah bohong deh. Ya tadi sih. Barusan. Aku lo barusan lewat sini belum Iya, ada kamu. barusan. Gitu dong. Iya Mas, Ya? ternyata kantor kamu gede juga ya. Ya iyalah sayang. Pasti ruangan kamu itu Ber-AC. luas, ya kan? Ya pastinya lah. Karena aku orang berpengaruh di kantor ini sayang. Ya pastinya aku diberikan ruangan yang bagus, AC, ya. Dan ada ruang tamu juga di ruangan aku sayang. Wah, megah banget dong kalau gitu. Ya ampun, Iyalah. Mas, aku tuh beruntung banget, tau nggak? Milik kamu daripada suami aku yang nggak berguna itu. Gimana kalau kita langsung aja tuh samperin si Bagas? Ya udah tuh orangnya. Yaudah yuk, motor aku terus sini aja. Situ aja nggak usah dibawa. Hilang aku ganti kok. Aduh, ini kok masih kotor sih Mas nih? Gimana sih tukang sapu-sapu di tempat kamu ini? Emang seperti itu kerjaannya sayang. Aduh, tuh Itu tuh. Hah? makan gaji buta kayak gitu. Masa iya sih? Oh, sekarang pura-pura gak kenal. Hah? Gak mau ngakuin aku suaminya. Kita itu udah bukan suami istri. Bentar lagi kita itu akan berpisah. Tahu nggak? Jadi kamu di sini tuh nggak perlu ngaku-ngaku yang kamu itu suami aku. Lagian kamu nggak lihat penampilan aku udah serapi ini. Masa iya suami aku tukang sapu? Aku mau ngasih tahu ya sama kamu, Sisi. Gak apa-apa aku gak diakuin sebagai suami kamu. Cuman resmikan dulu perceraian kita. Dan kamu, kalaupun udah sah bercerai sama aku, gak sepantasnya kamu bawa laki-laki itu ke depan aku dan cuma mau pamerkan, mau ngehina aku. Hah? Ya, terus Soalnya aku cuma kenapa? tukang sapu. Ya iya dong Bagas. Harusnya kamu tuh sadar diri ngaca, tau nggak? Yang harusnya ngaca nih kamu. Aku yang harus
harus ngaca? Ya kamu lah, kamu sebagai kepala keluarga itu nggak becus. Masa iya kamu nafkahin istri kamu cuma dengan beberapa rupiah aja? Sedangkan kebutuhan sekarang itu kamu tahu kan, semua barang-barang itu udah naik, udah mahal. Emang dengan gaji kamu cukup 1 bulan? Enggak kan? Ngerin tuh, jadi suami kok gak berguna banget. Istrinya disuruh bekerja. Hah, kalau aku mah malu. Mendingan aku pakai rok mini aja kalau kayak gitu. Kasian banget. Alah, Jangan dia, mentang-mentang karir kamu sekarang lagi bagus, gak usah sok-sokan. Aku nih menghargai kamu sebagai atasan aku. Cuman kalau kamu menginjek harga diri aku di luar ranah pekerjaan, aku gak bakalan diam. Aku gak pernah takut sama kamu. Coba aja kalau kamu berani. Ingat, uang bisa melakukan segalanya, termasuk mencelakai kamu. Mau kamu celaka 2 kali? Udah ditinggal istri, masih babak belur mau? Udah lah Bagas. Daripada kamu nanti kehilangan pekerjaan kamu, mending kamu tuh nggak usah ngelawan Mas David deh. Dia itu atasan kamu di sini, tau nggak? Kalau misalnya nanti kamu dipecat, yang ada nanti nggak akan ada perempuan satu pun yang mau sama kamu, tau nggak? Masih untung aja aku mau sama kamu, nerima kamu, mau susah sama kamu. Ya sekarang aku itu udah capek hidup miskin, tau nggak? Makanya sekarang aku udah nemuin Mas David yang lebih mapan dari kamu dan bisa membahagiakan aku. Jadi aku nggak perlu repot mikirin besok makan apa, ada uang apa, nggak usah, nggak perlu. Jadi semua akan terjamin sama Mas David, nggak sama kayak kamu, tau nggak? Sayang, kalau kamu perlu, kalau kamu mau, aku bakal pecat dia. Supaya dia menjadi gelandangan dan stres, kemudian dia itu menjadi gila. Aduh sayang, kayaknya kalau misalnya kita, kamu pecat dia, kayaknya itu terlalu, Kenapa? ya terlalu cepat deh. Soalnya kan kalau misalnya kamu pecat dia, kamu nggak bisa dong nyuruh-nyuruh dia lagi, ya kan? Iya juga, ya. Jadi aku nggak bisa lihat pemandangan yang tiap hari mantan suami aku nih gila habis-habisan sama calon suami aku nanti. Kamu juga harus ingat Cici, selama kita menikah, kamu makan nafkah dari aku jadi tukang sapu. Jadi sekarang jangan sembarangan kamu melempar sapu yang aku pegang. Makan apa? Makan nasi sama garam, tahu tempe doang. Iya. Bagas, kamu tuh kalau pemikirannya terus-terusan kayak gitu, hidup kamu tuh nggak bakal maju, tau nggak? Ya hidup kamu bakal gitu-gitu aja. Dan kamu akan ngasih makan istri kamu nanti, itu pun kalau ada yang mau ya. Ya cuma nasi sama garam aja. Udahlah sayang, ambil tuh sapu, kemudian kamu lempar ke mukanya. Bener banget tuh supaya ya. dia tuh sadar. Ya udah sini. Nih. Gimana? Enak? Enak pegang sapu? Nih. Apa-apaan sih? Bu Sinta. Bu Sinta, Ini mas kamu sayang. Ya ini atasan aku. Pak David ngapain datang ke sini, Pak? dia selingkuhan istri saya, Bu. Sapu ini dilempar ke saya, katanya Ya. dia bakalan pecat saya juga. Saya minta tolong jangan pecat saya, Bu. Tunggu deh. Selingkuhan istri kamu? Istri kamu yang... Dia istri kamu? Ya, Bu, mereka berdua datang ke sini buat mempermalukan saya, Bu. Dan saya juga gak diakui sebagai suaminya, Bu. Ternyata ini Pak David. Yang tadi Pak David ceritakan sama saya itu semua kebohongan, Pak. Bu, saya bisa jelasin. Pak, gini. Pak David nggak perlu ngejelasin apapun sama saya. Karena sebelumnya saya sudah sangat tahu cerita yang sebenarnya dari Pak Bagas. Jadi mulai sekarang, kalau memang Pak David kekeh untuk terus melakukan hal jelek seperti ini, saya jamin Pak David nggak akan lagi bisa kerja di kantor saya. Bu, selama ini Ibu udah tahu tentang masalah saya, Bu. Selama Saya ini minta saya maaf, sudah Bu. tahu, Pak. Jadi Pak David nggak perlu menye-menye atau mau alasan lain-lain lagi. Apalagi Sinta, kamu juga. Bu Kamu Sinta, ngapain datang kantor ini? Iya, Bu Sinta salah dengar, dia pasti jelek-jelekin saya kan sama Bu Sinta. Tapi semua yang terjadi itu nggak seperti yang dia ceritakan, Bu. Saya jauh lebih kenal Mas Bagas daripada kalian berdua. Jadi saya tahu mana orang yang benar-benar jujur dan mana orang yang bohong. Jadi kalau memang kamu istri dari Mas Bagas dan selingkuhan dari Pak David sudah tidak mau untuk melanjutkan hubungan sama Pak Bagas, jadi mulai sekarang saya yang akan menikahi Pak Bagas. Hah? Iyalah, kenapa kaget? Ibu, Iya. nggak bercanda Bu, nggak? tapi kan Bu Sinta. ini cuma tukang sapu, Bu Sinta, masa iya? Serius, Bu? Tunggu deh.
Kamu loh sebagai istrinya dari Pak Bagas, kamu aja istrinya berani-beraninya merendahkan pekerjaan dari suami kamu sendiri. Selama ini kamu makan dari siapa kalau nggak dari Pak Bagas dan pekerjaannya? Kamu sadar dong, selama ini Pak Bagas berjuang keras mati-matian sampai dia nggak fokus bekerja cuma gara-gara kamu. Cuma gara-gara kalian berdua, tahu nggak sih? Pak David nggak malu. Baru aja saya percaya dengan omongan Pak David yang cerita bahwa Pak David sudah menolong istri dari seseorang karena orang tersebut bakal bunuh diri. Ternyata itu semua kebohongan, Pak David. Ya Bu, saya minta maaf Bu. Tapi jangan percaya dong Bu. Saya nggak bisa terima alasan apapun dari kalian. Jadi mungkin saya bakal pecat Pak David dari kantor saya karena saya nggak mau memelihara orang seperti Pak David di kantor saya. Bu, tolong Bu jangan Sinta, percaya, iya. Bu. Saya nggak bisa lagi, Pak. Pecat dong, Bu. Saya nggak bisa terima Pak David di sini. Jadi mungkin posisi Pak David nanti akan digantikan dengan Pak Bagas, atau mungkin Pak Bagas bisa menjadi asisten saya. Saya akan membuat kamu sebagai wanita yang sudah merendahkan suami kamu sendiri menyesal sejadi-jadinya karena sudah merendahkan seorang suami yang bekerja mati-matian untuk menghidupi kamu. Udahlah, sekarang udah jelas ya. Sekarang aku gak mau ngeliat muka kamu lagi. Sekarang kamu pergi dari sini. Udah, pergi, tunggu apa lagi? Pak Bagas berhak ngusir kalian berdua. Pergi nggak? Bu, makasih ya Bu udah nolong saya Bu. Duh, saya jadi gak enak nih kan masalah saya Bu. Tapi Bu Sinta serius mau nikahin saya Bu. Kalau memang Pak Bagas nggak berkenan untuk Berkenan kok Bu. Saya berkenan banget. Saya sebenarnya tadi juga dari kemarin sempat kepikiran seandainya Bu Sinta mau jadi istri saya, pasti saya bakalan jadi orang yang paling beruntung. Tapi saya kembali sadar saya gak boleh menghayal karena saya cuma tukang sapu. Sekarang malah jadi kenyataan Bu. ya nggak masalah selagi hayalan tersebut positif dan akan terjadi juga nggak masalah kan Pak. Jadi mulai saat ini Pak Bagas sudah tidak perlu lagi bekerja di kantor saya sebagai tukang sapu atau tukang bersih-bersih di tempat ini. Jadi saya akan naikkan jabatan Pak Bagas. Pak Bagas akan menjadi asisten saya. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau udah para karyawan tahu sama Pak Bagas, nanti Pak Bagas bisa menjadi bos utama di kantor ini. Terus kalau itu mah belakangan Bu. Ya, Nikahnya yang paling- kapan Bu? Ya kalau nikahnya sih cepatnya karena mungkin usia saya sudah cukup. Udah 28 ya Bu? Saya 26. Oh udah belum. Nah, Kayaknya saya sudah kelewat deh ini. Harusnya saya menikah 2 tahun kemarin, tapi karena saya baru menemukan jodoh yang tepat untuk saya akhirnya siap untuk menikah. Dan kalau mungkin Pak Bagas masih butuh waktu, enggak kok Bu, saya enggak butuh waktu. Apa mending sekarang kita langsung ke dalam aja Bu? ya udah kalau gitu kita langsung ke dalam. Saya kenalkan Pak Bagas sama teman-teman saya. Jadi Mari Bu.